Jika Anda penggemar sambal dan ikan, menu yang satu ini bisa jadi salah satu alternatif. Sambal wader. Berbeda dengan ikan lain yang perlu ketelitian saat memilah duri di antara daging, menyantap wader goreng tak perlu keribetan ekstra. Cukup oleskan wader di atas sambal, langsung bisa kita nikmati sensasi kriuk pedasnya. Ya, kecil-kecil tapi gurih. Kalimat itulah yang cocok untuk menggambarkan wader goreng. Dengan ukuran yang kecil atau rata-rata sekitar 10 cm, kuliner yang kondang di Jawa Timur ini memang biasa diolah dengan cara yang sangat sederhana. Cukup digoreng kering dan tambahkan sambal tomat ataupun terasi. Rasanya itu crunchy dan rasanya cocok di lidah saya. Pakai nasi, pakai sambal, sama sayur asemnya mantap. Ya di sini itu katanya khasnya kan ikan cere ya, jadi itu pasti yang kita selalu pesan. Rasanya tuh gurih, terus garing gitu ya kalau digoreng, dan tambah nikmat sih kalau pakai sambal sama lalap. Uniknya, meski terlihat sebagai makanan receh, olahan wader sebenarnya sudah ada sejak era Majapahit di abad 13. Biasa disebut cere di Betawi ataupun parai di Tatar Sunda, wader menjadi salah satu sajian istimewa untuk para anggota kerajaan. Salah satu buktinya adalah kolam segaran, sebuah kolam buatan era Majapahit yang berada di Dusun Unggahan, Mojokerto. Tempat inilah yang diyakini menjadi salah satu sentra wader Majapahit kala itu. Ya, jadi ikan wader itu udah emang dari zaman Majapahit. Dan dulunya tuh banyak banget dan gampang didapat dari kolam segaran gitu. Jadi kolam segaran itu udah kayak kolam kuno, zaman kuno di zaman Majapahit. Jadi mau nggak mau memang diambil untuk diolah, dijadiin bahan masakan. Jadi para raja, lalu tamu-tamu juga para abdi raja tuh tinggal ngambil aja dan diolah untuk disajikan. Pada peta rekonstruksi ibu kota Majapahit karya McLean Pond, letak kolam segaran memang tepat di depan Keraton Majapahit. Pertama kali ditemukan pada tahun 1926, diyakini kolam ini berfungsi sebagai penampungan air, sekaligus tempat rekreasi dan menjamu tamu luar kerajaan. Setelah beberapa kali ekskavasi atau pemugaran, air kolam selalu surut setiap tahunnya. Dan uniknya, salah satu ikan terbanyak yang ditemukan adalah wader. Yang paling banyak yang ada tuh sebenarnya itu ya, ikan wader ini meskipun bentuknya kecil, tapi dia ya ikan tuh kan ada proteinnya ya, jadi untuk menemani lauk pauk lainnya gitu. Dan ikan ini untuk orang Jawa dan Jawa Timur itu udah sangat lumrah bahkan sampai hari ini gitu ya. Jadi memang sudah tersirat di Serat Centini tahun 1814 gitu, bahwa ikan wader ini sebenarnya memang sudah biasalah untuk dikonsumsi. Maka tak heran wader dianggap menjadi salah satu hidangan berkelas dari masa lampau yang hanya disajikan kepada kaum kerajaan. Meski keberadaannya masih melimpah di kawasan timur Jawa, wader sendiri terbilang sangat susah ditemukan, apalagi di ibu kota. Bahkan bisa dibilang wader adalah ikan yang terancam punah keberadaannya. Makin susah sekarang. Kalau dulu mah kan gampang, banyak lokasi-lokasi yang bekas pasir. Kalau sekarang kan nggak ada, udah diuruk-uruk. Jadi sekarang mah susah, pendapatannya juga sedikit. Ini aja tuh tadi cuma dapat 5 kilo. Jika persediaan ikan wader banyak, dalam sehari Umi bisa menghabiskan hingga 30 kg. Meskipun ikan wader tergolong kecil, namun tetap harus dibersihkan. Cara membersihkannya harus ekstra hati-hati. Umi juga mempunyai tips agar ikan wader tak amis dan hasilnya menjadi renyah. Caranya digoreng aja, pakainya dia cuma kalau Umi pakai ini aja, jeruk nipis sama garam aja. Nggak dicampur apa-apa. Cuma kalau dia minyaknya harus banyak supaya dia ngembang kering gitu. Kan kalau kurang minyak juga nggak mau kering. Untuk sambalnya sendiri hanya terdiri dari bawang putih, cabai merah besar, tomat, cabai rawit, dan penyedap rasa. Meski susah ditemukan, jika ada ingin sensasi rasa yang mirip, bisa saja mencoba menu yang satu ini, ikan mas bakar. Ya,
Wader memang masih satu keluarga dengan ikan tawes, mas, atau tombro, bahkan sampai koi. Meski memiliki rasa yang mirip, perbedaannya tentu pada ukuran dan ketebalan dagingnya. Tanah Sunda yang didominasi oleh sungai dan perairan tawar memang menjadi surga bagi ikan mas. Bahkan dalam catatan kolonial, protein hewani yang paling banyak dikonsumsi di Tanah Priangan adalah ikan. Karena memang di orang-orang di Jawa Barat itu kan memang terbiasa ngolah ikan dari dari laut dari sungai, air tawar kan. Jadi ya kayak ikan mas, lalu ada ikan gurame atau lele gitu. Mereka sangat terbiasa ngolah dengan hal yang paling simpel ya, bisa dibakar atau digoreng gitu. Dan kuliner khas Sunda itu kan ciri khasnya adalah karena memang tatarannya lebih tinggi gitu, selalu ada lalapan. Jadi ada sambal, ada lalapan, dan mungkin satu lagi mungkin sayur asem gitu. Dan itu semua cocok banget gitu kalau dimakannya dengan ikan yang digoreng, dibakar. Tetapi yang lebih unik, garis famili ikan Sprinidae ini juga menyimpan mitos yang tak kalah tenar. Salah satu ikan yang disebut-sebut ikan dewa berasal dari keluarga yang sama dengan wader dan juga ikan mas. Di beberapa tempat, ikan dewa juga dilarang untuk dikonsumsi karena diyakini akan mendatangkan musibah. Jadi ikan dewa itu sebenarnya rumpun ikan, kayak ikan emas ya. Cuma pertumbuhannya lamban. Lamban, tetapi itu oleh masyarakat di Jawa Barat khususnya itu dikeramatkan. Dianggap itu adalah prajurit-prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk menjadi ikan ini karena nggak disiplin lah dan sebagainya. Jadi dianggap seperti itu, sehingga dikeramatkan dan mereka bisa membaur dengan orang yang nggak mengganggu, nggak ngikit dan sebagainya. Padahal terlepas dari mitosnya, ikan ini memiliki kandungan albumin yang tinggi, sangat bagus untuk proses pemulihan seseorang pasca operasi. Bahkan ikan dewa juga disebutkan memiliki kandungan gizi yang setara dengan ikan salmon, hingga muncul julukan salmonnya air tawar. Kedudukan tinggi ikan dewa membuat harganya sangat mahal, bahkan bisa mencapai ratusan ribu per kilogramnya. Apalagi peredaran ikan dewa di pasar ikan juga tergolong belum luas, sehingga bisa dibilang ikan berkelas. Itu biasanya orang-orang tertentu yang mengkonsumsi itu, orang-orang kaya. Di Hong Kong itu kan apapun laku ya. Karena Napoleon juga dimakan. Berapa ratus ribu 1 kilo kan. Ada yang ikan 1 kilo 2 juta, 3 juta dimakan. Wajar, semakin mahal harganya semakin orang kaya ini kan macam-macam. Orang punya duit kan dipandang berkhasiat walaupun walau-alam faktanya atau mitosnya kan itu sangat bisa meningkatkan vitalitas, bisa meningkatkan bergizi tinggi lah. Bagi warga keturunan Tionghoa, ikan dewa juga dihadirkan ketika perayaan Imlek. Hanya kalangan menengah ke atas saja yang mengkonsumsi ikan dewa sehingga dilambangkan kejayaan atau kekuasaan. Ikan dewa juga diyakini membawa keberkahan ataupun rezeki. Sayangnya, warga Kuningan sendiri sangat mengkeramatkan ikan ini. Mereka percaya bahwa mengkonsumsi ikan dewa akan membawa kesialan. Uniknya, jika kita menelaah lebih lanjut, keberadaan ikan dewa pada suatu sumber air menunjukkan bagusnya kualitas air tersebut. Pasalnya, ikan dewa hanya bisa hidup di air yang mengalir dan juga jernih. Karena itulah, kolam ikan dewa biasanya jauh dari bau amis ikan dan selalu terjaga suhu serta kebersihannya. Ya, perlindungan. Cara orang-orang kita tua dulu, leluhur-leluhur kita dalam menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan.